welcome back to my channel and this is Subscribe. Udah bisa ya? Udah bisa, alhamdulillah. Sedikit-sedikit udah bisa. Okay everyone, thank you so much for clicking this video to stop by to watch us. And today I'm not alone, I bring you with me. Assalamualaikum. Yes, ada seminggu kali nggak ada. Seminggu ya? Iya, seminggu iya, off iya. Sepertinya. Dia sibuk sekali, Iya, baru guys. selesai konser ya. Masya Allah, luar biasa. Oke, nah Mister, hari ini ada sebuah video akan kita reaksikan. Dua video akan kita reaksikan gitu. Lagi-lagi update tentang saudara-saudara kita saat ini terkena bencana banjir di Aceh, bandang ya, Sumatera Utara, ya, tanah longsor juga Sumatera Utara dan Sumatera Barat seperti itu. Ada sebuah berita yang buat aku shocking banget, datang dari negara Malaysia. Aku nggak tahu kamu pernah dengar apa tidak berita ini. Pasti banyak juga dikirim sama subscribers banget ke DM kita, yaitu tentang no matter what, this what Malaysia will always do for Indonesia. Yaitu pemerintah Malaysia menyatakan bakal memberikan bantuan sekitar 2 juta rupiah kepada siapa? Kepada mahasiswa Indonesia yang ada di Malaysia. Kepikiran nggak sama pemerintah kita sampai seperti itu, sampai itu? Ternyata yang menjadi korban ini ternyata bukan mereka aja yang ada di sini, keluarganya, anaknya, yang mana benar-benar mereka menaruhkan harapan dikirim terus tiap bulannya dari orang tuanya, dan saat ini orang tuanya tidak punya akses, tidak ada duit, semuanya hanyut, semuanya hilang. Terpikir oleh pemerintah Malaysia, pemerintah kita boro-boro untuk mikirin yang di jauh di sana, yang di daerah kejadian aja lambat sekali penanganannya. Coba kita lihat seperti apa. 1, 2, 3. Coba dibaca, Mister. Pemerintah Malaysia menyatakan bakal memberikan bantuan sekitar 2 juta rupiah untuk mahasiswa Indonesia. Bantuan ditujukan kepada mahasiswa Indonesia di Malaysia yang keluarganya terdampak bencana Sumatera. Pernyataan itu diumumkan oleh kantor Perdana Menteri Malaysia pada Rabu 11 Desember 2025. Kemarin berarti. Ya, Malaysia menyatakan bantuan tersebut merupakan tanda kepedulian dan persahabatan antara dua negara. Malaysia akan menyalurkan bantuan sebesar 500 ringgit Malaysia per orang sebagai permulaan kepada pelajar Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di Malaysia dan terdampak akibat bencana. Pernyataan kantor Perdana Menteri Malaysia. Mahasiswa terdampak bisa mendaftarkan melalui institusi pendidikan masing-masing. Masya Allah. Nantinya bantuan akan diselaraskan dan disalurkan sesuai kebutuhan setiap anak. Kantor Perdana Menteri Malaysia turut menyampaikan rasa simpati dan duka cita kepada negara Indonesia. Terima kasih banyak. Lebih dari sekadar tetangga, Kuala Lumpur mengaku memiliki hubungan kekeluargaan yang erat dengan Indonesia, sehingga mereka siap untuk terus menjaga tali persaudaraan dan solidaritas antar sesama. Terlebih, Indonesia merupakan saudara serumpun yang tengah berada di kondisi yang sulit. Ya Allah. Nasib penduduk di Sumatera, Indonesia ini berita dari TV Malaysia. akhir November lalu TV9 terus mendapat perhatian rakyat negara ini. Desakan hidup mangsa terutama di Aceh mendorong pihak Badan Bukan Kerajaan NGO Malaysia menggerakkan misi bantuan kemanusiaan pasca banjir. Puteranya dalam segmen Turun Padang. Wow. Ini NGO, Mister. Pertubuhan himpunan lepasan pemerintahnya sendiri, NGO-nya sendiri yang memulakan misi kecemasan pasca banjir bagi menyalurkan bantuan kepada bangsa yang kekurangan makanan dan keperluan asas. NGO itu menyediakan beberapa kenderaan membawa bekalan makanan bernilai RM10,000 di Bandar Aceh untuk digerakkan ke kawasan terjejas di Pidijaya. Kemusnahan yang berlaku di daerah Aceh itu begitu besar. Begitu besar. Dan satu lagi, apa yang misi haluan, selain daripada bantuan, kita juga akan menghantar medis-medis kita lah, insyaAllah ke sana untuk bantu. Dan bila kita lihat kemusnahan kampung yang meninggal sampai sekarang ni, kalau data daripada kerajaan ni 1,000, tapi biasa 1,000 tu kali 4 lah, macam tu lah di lapangan kan. Kumpulan pertama sukarelawan itu berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang ke Bandar Aceh pagi tadi. Mereka akan beroperasi di sebuah pusat pengajian yang sebelum ini dibangunkan NGO itu selepas gempa bumi 2014. Banjir besar di Sumatera baru-baru ini menyaksikan wilayah Aceh paling terjejas, merekodkan lebih 300 kematian dan lebih 3,000 cedera. Wow, ini yang namanya berita itu yang katanya beritanya bencananya nggak besar.
Ini yang namanya nanti dulu, tunggu dulu. Udah 5 hari, 9 hari belum ada apa-apanya. Tetangga loh misal, sampai memikirkan sejauh itu, something that to me personally aku nggak kepikiran gitu. Kalau terdampak juga ternyata anak dan saudara atau keluarga yang mungkin sekolah di luar sana. Dan pemerintah Malaysia sesensitif itu. Iya, gitu. dan yang aku tahu ya, bukan berita tentang pemberian RM500 Malaysia kepada setiap anak Indonesia, anak yang tertimpa bencana Sumatera di Malaysia itu bukan satu-satunya berita baik loh, Mister. Jadi satu minggu yang lalu aku dengar juga ada tim kemanusiaan juga dari Malaysia dikirimkan untuk membantu saudara-saudara kita di Aceh gitu. Tidak habis mereka berpikir untuk solusi yang bisa ditawarkan, bisa diberikan kepada Indonesia gitu. I mean, what's the benefits gitu loh? What's the benefit? What benefits you from this particular or specific tragedy gitu loh, apa dari bencana natural disaster ini, selain karena kemanusiaan, karena kepedulian, karena rasa kasih sayang gitu, karena perhatian yang ditujukan kepada masyarakat atau bangsa Indonesia. Jadi sudah terlalu banyak ya yang dipertontonkan oleh teman-teman dari Malaysia, lantas akan menjadi sangat naif apabila kita menutup mata gitu terhadap apa yang dilakukan. Mister masih ingat dong waktu sedang ada demonstrasi besar-besaran di bulan Agustus. Betul sekali. Apa yang dilakukan oleh teman-teman di Malaysia, memesan Gojek, memesan makanan, dan dilakukan hanya supaya saudara-saudara kita driver-driver ojek ini ada orderan, ya kan? Kemudian mereka bisa makan sendiri. Jadi tidak ada alasan untuk berhenti berbuat baik gitu loh, Mister. Akan selalu ada terus, akan selalu dan ketika kita melihat ide tentang perbuatan baik itu kayak kepikiran ya. Yes, itu dia. Bisa begitu ya. Bisa gitu sampai loh. situ pikirannya. Bisa sampai situ gitu. Karena memang I keep saying this, they have done with themselves gitu. Tapi mereka berjaya di kesehariannya gitu, in their daily life. Tapi lantas ketika mereka sudah selesai, and then mereka berjaya dalam daily life, ya sudah selesai juga dalam dirinya dan akhirnya mulai memikirkan yang lain gitu. Dan ketika mereka mulai memikirkan yang lain, mulai banyak sekali ide-ide yang berdatangan karena memang waktunya didedikasikan untuk kepedulian, perhatian dan kemanusiaan gitu. Jadi menurut saya sih ini sudah mendarah daging ya di udah menjadi budaya dalam diri orang-orang Malaysia gitu, dari prime ministernya, rakyat-rakyatnya gitu. Dan gini, ketika kita membanggakan orang Malaysia gitu, banyak juga yang bilang Mr. Aziz, orang-orang Malaysia tidak segitunya kok gitu. But then again, we are not escalating atau exaggerating gitu ya our feelings towards Malaysia, tapi lebih kepada kok bisa ya gitu. What inspiring it is, yang kalian bagikan gitu, itu tuh sesuatu yang sparknya tuh tidak habis-habis gitu loh, Mister. Betul. Mengenai sanubari kita dan mengenai siapapun yang bahkan antipati dengan Malaysia gitu dan apapun yang dilakukan, apapun yang diucapkan tuh kayak salah terus gitu. Tapi guys, justru sahabat terbaik, saudara terbaik adalah dia yang menghampiri ketika seluruh dunia terasa jauh gitu. Orang-orang yang kita anggap pencuri, kita anggap penebar konflik, claimer atau faker gitu-gitu ya, yang kita anggap, lagi-lagi yang kita anggap. Tapi ternyata dia berdiri paling terdepan, garda terdepan untuk membantu saudara-saudara kita yang kesulitan. Now, look at ourselves, look at our surroundings, look at our leaders. Seberapa cepat tanggapan mereka terhadap saudara-saudara kita yang kesulitan. Bahkan sekarang sudah sampai ratusan jiwa, Mister. Yang saya pikir tadi puluhan. Alhamdulillah tidak sebesar tsunami. Tapi itu yang baru ditemukan. Ini tuh mereka meninggal dalam keadaan tertimbun tanah longsor dan endapan sedimentasi sungai yang mengalir gitu. Sampai kemarin itu Mister, orang Aceh itu bener-bener mention di sebuah akun Instagramnya, dia mention udah nggak sanggup mention Perdana Menteri Anwar Ibrahim, bukan mention Pak Prabowo. Udah 5 hari, hari kelima, dan akhirnya dia mention Perdana Menteri Malaysia Bapak Anwar Ibrahim, karena bener-bener hopeless gitu loh, nggak ada gerak-geraknya di pemerintah yang saat itu mengatakan itu bukan bencana besar, belum ditetapkan sebagai bencana nasional seperti itu. Dan akhirnya saat itu juga Malaysia datang membantu, dan saat ini juga Malaysia datang dan membantu, nggak kita suruh, nggak kita minta. That's the question, that's a big question ya, kayak kamu bilang tadi. Apa benefitnya buat Malaysia untuk hal-hal seperti ini? Untuk membantu kita, apa benefitnya buat Malaysia? Mungkin dia mau ini, apa? Tidak ada. What you can take away from Indonesia? Apa? Tidak ada saya lihat sebuah benefit di situasi seperti ini untuk Malaysia.
dari Indonesia seperti. Jadi kita bisa simpulkan, udah mereka lakukan ini benar-benar atas nama kepedulian kemanusiaan, rasa kasih sayang, rasa iba, rasa empati dan simpati, akses cepat tanggap yang mungkin tidak bisa diberikan oleh pemerintah kita. Jadi mereka juga merasa, lama sekali, jom kita boleh bergerak, jom kita bisa lakukan sendiri seperti itu. Kenapa? Karena mungkin secara history mereka merasa itu saudara saya juga. Kira-kira salah nggak sih untuk orang Indonesia yang saat ini, ada sebuah video kedua, salah nggak ketika mereka merespon seperti ini, Mister? Coba kita lihat. Belum ada. Abang tengok kuota yang tidur bang. Boleh abang tengok. Sindiran keras warga Aceh Tamiang untuk Indonesia. Ibaratkan bendera Malaysia di pengungsian Kuala Simpang. Aceh menurut kalian? Tolong bang, warga Malaysia juga Indonesia untuk Aceh ni bang. Itu yang kita minta bang. Mari ni bang, mama saya kerja di bang. Macam saya bang, itu jaga nyamuk ya bang. Sampai saya dengan warga di Aceh. Malaysia Well, I cannot blame them for doing this gitu loh, Mister. Although in one side aku kayak saya menyayangkan kalian melakukan seperti ini. Aku sedih banget kenapa melakukan seperti ini. Tapi di satu sisi I cannot blame them. Gitu. If you were them, Yeah. that's the only way for you that you can take to be grateful, Mister. Yes. Gitu. Kamu bisa berdaya upaya apalagi selain mengibarkan bendera mereka sebagai simbol terima kasih dan syukur. For everything that they have done Exactly. for Aceh. Being nationalist itu kan tentang bagaimana kita mencintai bangsa kita sendiri dengan segala kekurangan dan kelebihannya gitu. Itu being nationalist kan, Mister. Tapi mereka mencoba being patriotik gitu loh, Mister. Kalau misalkan memang ada nilai-nilai yang kira-kira tidak sesuai dengan apa yang diperjuangkan oleh bangsanya, ya mereka akan mengkritik, dan ini juga menjadi salah satu bentuk kritik gitu, Mister. Ya bagaimana presidennya atau pemerintahannya saja datangnya terlambat gitu. Padahal kita bagian dari negara Indonesia gitu, tapi justru tetangga kita yang lebih cepat responsnya terhadap bencana yang terjadi. Apabila ini sudah masalah ini sudah terkuak, sudah diangkat seperti itu, nanti yang disalahkan lagi negara tetangga. Kenapa begitu responsif? Misal bisa membayangkan nggak kalau misalkan dalam waktu 2x24 jam ternyata ada sosok anak atau ibu yang sebenarnya belum meninggal. Ini is my imagination, belum meninggal tapi terjebak longsor gitu ya, meminta tolong tapi serba tertutup gitu. Karena keterlambatan respons ini dia mati kelaparan. Mereka bukan mati karena banjir, drowning, terbawa arus, tenggelam gitu. Dan mereka meninggal karena kelaparan, karena terlambatnya respons kita semua sebagai negara yang harusnya hadir di tengah-tengah saudara-saudara kita yang terjebak bencana. Semakin perih rasanya ketika pada Indonesian Cultural Week kemarin gitu ya, aku berjalan-jalan ke Taman Mini Indonesia Indah dan datang ke Anjungan Aceh, Mister. Dan di sana dipajang pesawat pertama milik negara Republik Indonesia yang disumbangkan oleh Aceh. Can you imagine? They are the first province, the first kontinen gitu ya yang menyumbangkan bentuk atau simbol kedaulatan negara kita gitu di bidang kuasa udara, kuasa angkasa gitu. Tapi kita nggak hadir segitu cepatnya untuk mereka gitu. Dan itu Monas itu Mister. Itu jilatan emasnya. Emas itu emas jilatan dari api emasnya dari warga Aceh. Jadi saudagar kaya dari Aceh. Betapa banyaknya kontribusi Aceh untuk negara kita ini, tapi begitu negara kita merdeka serta-merta kita lupakan. Ya, aku sih cuma bisa berdoa gitu, Mister. Aku bahkan sampai berpikir gini, ya Allah,
kenapa ya? Kenapa Indonesia sebegini banget gitu, Betul, Mister? betul. Kenapa kok nggak sembuh-sembuh gitu loh perilakunya? Kenapa nggak sembuh-sembuh Orang-orangnya, pemerintahnya gitu? Kok ternyata siapa saja yang menjadi pemimpin ternyata kita sama Sama saja aja. ya gitu. Kita tuh nggak berubah-ubah ya ternyata gitu. Rasanya juga makin dalam, makin ini loh. Pesimis nggak sih? Makin sedih karena Betul. kita tuh udah 80 tahun loh merdeka gitu, kok rasanya seperti belum sepenuhnya. Kenapa kok bisa bilang belum sepenuhnya? Masih dijajah oleh orang kita sendiri. Iya, orang mau ngalami bencana aja sulit mengakses segala hal gitu. Misal Starlink, tahu kan bantuan dari Elon Musk yang memang apa dengan sengaja intentionally diarahkan ke situ gitu ya untuk akses internet gratis malah berbayar 20.000 per jam. 20.000 per jam. Itu sangat mengagetkan Elon Musk loh katanya loh. Jadi ya Allah, Ini kayak begini kan orang udah males lagi kasih bantuan berikutnya kan? gitu. Udah nggak bisa dipercaya. Sementara kan kita negara dengan apa namanya risiko gempa bumi tektonik, gempa bumi vulkanik gitu ya, gunung meletus, pokoknya fenomena alam yang sangat aktif gitu ya, itu kan kita paling berisiko terkena gitu. Dan kita justru perlu sekali hubungan yang sangat terbuka dengan orang-orang dengan negara-negara luar gitu loh. Nah, dalam hal ini belum menjadi bencana nasional, banyak sekali negara yang mempertanyakan gitu loh. Ini aksesnya aja lebih sulit daripada akses ketika tsunami loh. Betul, misalnya. betul. Akses di mana-mana terputus. Betul. Kita ngeliat di media elektronik, media sosial gitu, misalnya itu terputus semuanya, misalnya. Can you imagine gimana cara mereka makan dan mendapatkan segala hal-hal untuk mereka survive dan bertahan hidup gitu kalau Betul. bukan dari Indonesia. Jadi mau gimana pun kita merasa juga sedih, makin hari makin sedih melihat bagaimana pemerintah mereaksi dan merespon atas apa yang sudah diperjuangkan oleh orang-orangnya, warga-warganya, influencer-influencernya. Kemudian terlebih lagi kita ingin mengucapkan terima kasih kepada negara Malaysia atas apa yang sudah kalian lakukan hingga saat ini, yang tidak bosan-bosannya, tidak jerah-jerahnya untuk memberikan yang terbaik kepada kami orang Indonesia dan menjadi nomor 1 ketika kami mengalami bencana di sini di tanah air Indonesia. Terima kasih banyak. Thank you for being generous for our Thank you so much for being generous. Okay everyone, that's all from us. Hopefully that you find this pretty good. If you find this pretty good, don't forget to thumbs up. And if you're new to this channel, don't forget to subscribe to Super Muslim from Indonesia, Malaysia. Terima kasih banyak Indonesia. Ayo bisa lebih baik lagi. Bangkit. Bye everyone.